Dengan cara setan iblis turun dari langit, dari atas. Namanya iblis bisa terbang, bisa ke barat, bisa ke timur dalam sekejap. Bisa berwujud manusia, bisa berwujud yang lain. Maka suatu waktu iblis dengan wujud cahaya menjulang ke langit, dari langit ke bumi. Seakan-akan itu adalah suatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu adalah cahaya yang benar, cahaya yang hak. Dan kemudian cahaya itu bersuara. Yang suara itu khitab kepada Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mengatakan suara itu, "Ya Abdi Abdul Qadir." Wahai hambaku Abdul Qadir. Dikatakan di sini wahai hambaku Abdul Qadir. Seakan-akan berarti Allah Subhanahu wa taala. Ini cahaya ke langit. Lisani yabdu qani wa qala musannif al-imam Sa'rani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi asrari wa barakatihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa qad balaghana anna iblisa subhanallah dakhala alal Junaid rahimahullah ta'ala fi surati insanin wa alaihi muraqqa'ah wa fi unuqihi subhah wa fi wasatihi mintaqa ala shakli khuddamil masyayikh wa qala lahu ya sayyidi inni ahbabtu an akhdumaka la'alla an tanalani barakatuka famakasa yahdumuhu wa yuwaddihi aw yurdihi nahwa isrina sana falam yajid lahu alaihi tariqan yadkhul ilaihi minha fi waqtin minal awqat falamma arada al-inshiraf qala lahu ama ta'rifuni faqala Junaid bala qad araftuka fi awwali dukhulika alayya wa annaka Abu Marwa faqala lahu iblis ma ra'aitu ahadan ala qadamika ya Abul Qasim faqala lahu Junaid izhab anni ya mal'un aradta an la tufariqani ila bi syai'in tutlifu bihi dini wa huwa al-ijabu bihali. Telah sampai kepada kita bahwasanya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada Imam Junaid, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang iblis masuk kepada Imam Junaid dengan bentuk manusia. Dan dia memakai pakaian yang penuh dengan tambalan dan di lehernya menggantungkan tasbih dan di tengah badannya memakai sabuk dengan bentuk atau pakaian khuddamil masyayikh, pelayan-pelayan masyayikh. Dan dia berkata kepada Imam Junaid, ya Sayyidi, aku ingin untuk melayanimu dengan berharap agar aku mendapatkan keberkahanmu. Maka kemudian tinggallah iblis melayaninya selama 20 tahun lamanya. Maka iblis tidak mendapatkan untuknya atas Imam Junaid jalan untuk masuk kepadanya dalam satu waktu daripada waktu-waktu yang banyak. Maka ketika akan meninggalkan atau akan pergi, maka iblis itu mengatakan kepadanya, apakah Anda tidak mengenalku? Maka Imam Junaid mengatakan, ya, aku sudah tahu dan sudah mengenalmu sejak pertama kali kamu masuk kepadaku. Dan bahasanya Anda adalah iblis. Maka kemudian berkatalah Imam Junaid kepada iblis, aku tidak melihat seseorang di atas kakimu wahai Abul Qasim.
Maksudnya adalah engkau adalah orang yang paling tinggi kemuliaan di antara manusia yang lain. Maka kemudian Imam Junaid mengatakan kepadanya, pergilah Anda wahai mal'un, Anda tidak ingin berpisah dariku kecuali dengan sesuatu yang membuat rusak agamaku, yaitu ujub, bangga dengan keadaanku. Di sini ini satu cerita daripada cerita Imam Junaid yang dikatakan bahwasanya Imam Junaid adalah Sayyidu At-Taifah As-Sufiyah, pemimpin daripada golongan As-Sufiyah. Yang Imam Junaid beliau mengambil Thariqah As-Sufiyah dari guru beliau, yaitu Al-Imam As-Sari As-Saqati. Al-Imam As-Sari As-Saqati mengambil Thariqah tersebut dari gurunya lagi Ma'ruf Al-Karhi. Dan beliau Ma'ruf Al-Karhi mengambil dari gurunya lagi, yaitu Imam Daud At-Ta'i. Dan Imam Daud At-Ta'i belajar dari gurunya, yaitu Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami juga mengambil ilmu daripada Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri belajar langsung dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali bin Abi Thalib tentunya belajar langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah Masyaikh As-Sufiyah. Dari Jarur Sufiyah, maka silsilahnya dari guru ke guru seperti ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Imam Junaid di awal belajar dengan gurunya Imam Sari As-Saqati. Suatu waktu diperintahkan oleh gurunya Imam Sari As-Saqati untuk memulai berdakwah, untuk memulai menyampaikan ilmu-ilmu kepada manusia. Maka gurunya mengatakan kepadanya, wahai Junaid, ayo masuklah Anda masjid. Di saat mereka kumpul di masjid, sampaikan nasihat, sampaikan ilmu kepada mereka. Maka terus terang aja Imam Junaid mengatakan, wahai guruku, aku tidak bisa. Aku takut sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Bagaimana Anda bisa memerintahkan manusia berbuat kebaikan sedangkan Anda melupakan diri Anda sendiri, tidak melakukan kebaikan yang diperintahkan kepada orang lain. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang cuma mengatakan tapi tidak mengamalkan. Maka Imam Junaid takut daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menolak untuk berbicara. Pulang ke rumahnya Imam Junaid tertidur. Dan kemudian dalam tidurnya Imam Junaid bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Imam Junaid diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah dan untuk berbicara di depan manusia dan mengatakan kepadanya, Junaid udkhul masjid wa takallam 'alan nas. Takallam amaman nas. Masuklah Anda masjid dan bicaralah, sampaikan apa yang Anda miliki daripada ilmu. Nah, di sini menunjukkan bagaimana mereka tidak berdakwah kecuali dengan izin daripada gurunya, izin daripada ulama-ulama yang lain, sehingga ya mereka melihat bahwasanya seseorang tersebut pantas atau tidak pantas untuk memulai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun dari tidurnya Imam Junaid dalam keadaan gembira, sudah langsung dapat perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kabar gembira tersebut kepada gurunya. Maka beliau pergi ke rumah gurunya. Ketika sampai ke rumah gurunya, gurunya membuka jendela dari atas. Gurunya sudah mengatakan kepada Imam Junaid dengan secara kasar, ya Junaid,
Anda tidak mau untuk berbicara di depan manusia kecuali langsung dapat izin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum diceritakan, sudah disampaikan. Al-an takallam. Ayo. Al-an udkhul masjid takallam. Maka masuklah masjid. Manusia semuanya berkumpul karena mereka mengharap ilmu daripada Imam Junaid. Nah, di antara mereka ada yang menyelinap, seorang yang kafir tapi memakai pakaian ulama. Sehingga orang kafir tersebut yang menyelinap dan menyerupai ulama ingin membuat Imam Junaid bingung di pertama kali berdakwah. Sehingga manusia enggak akan yakin lagi kepada Imam Junaid. Maka ketika Imam Junaid menyampaikan apa yang disampaikan, di pertengahan seorang kafir itu bertanya kepada Imam Junaid, "Ya Junaid, ana ingin Anda menjelaskan kepada aku apa arti daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin. Apa maksudnya?" Langsung Imam Junaid mengatakan, itu maksudnya aku diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anda adalah seorang yang kafir. Dikasah, Anda adalah seorang yang kafir dan masuklah Islam. Kaget orang kafir tersebut, padahal enggak ada satupun yang tahu dia orang kafir. Pakaiannya pakaian ulama. Maka ketika itu juga langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini seorang Imam Junaid dalam cerita ini berusaha untuk dirusak, dihancurkan, dibinasakan oleh setan. Karena setan berusaha untuk menghancurkan dan membinasakan manusia dengan tujuan supaya manusia itu semuanya celaka bersama setan-setan. Supaya manusia semuanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu langsung yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Bukan dijadikan sebagai teman. Bukan dijadikan sebagai sahabat. Bukan dijadikan sebagai guru, ditaati perintahnya, bisikannya. Jadi jadikan sebagai musuh. Bagaimana musuh? Kita menjauh, kita berperang, kita melawan. Apa yang dikatakan iya, kita katakan tidak. Apa yang dikatakan tidak, kita katakan iya. Itu adalah musuh. Musuh tentunya tidak ada yang musuh menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau ada musuh menawarkan kepada kebaikan, kita curigai. Benar apa anda itu musuh? Kok musuh mau memberikan dan menawarkan kebaikan untuk kita? Namanya musuh tidaklah keinginannya kecuali menghancurkan, kecuali membinasakan. Fattakhizuhu aduwa. Jadikan sebagai musuh katanya Allah. Jangan jadikan sebagai sahabat. Manusia kadang meyakini dengan seyakin-yakinnya setan itu musuh, tapi masih mentaatinya. Sebagaimana manusia yakin bahwasanya Al-Quran itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalkannya. Manusia juga yakin bahwasanya rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih bingung, masih khawatir, masih takut nggak bisa makan, masih takut bagaimana nanti memberikan nafkah kepada keluarga. Padahal dia yakin Allah yang menjamin rizki manusia, rizki makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Dan manusia yakin bahwasanya di akhirat nanti ada neraka dengan siksaan-siksaannya. Tapi kadang masih berani aja berbuat maksiat, padahal itu adalah sebab azab Allah. Itu adalah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga yakin adanya surga dengan kenikmatannya, dan jalan menuju surga taat sama Allah, khasyah kepada Allah, takwa kepada Allah. Tapi manusia kadang menjauh daripada ketakwaan kepada Allah, padahal yakin itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, tapi enggak mau mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, mendekatkan dirinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah setan.
yang punya visi, dia innamayat uhidbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini yang mengajak manusia yang tujuannya adalah yakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir nantinya. Naudzubillah min dzalik. Itu setan enggak punya tujuan apa-apa, karena setan sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala, tujuannya memperbanyak teman di situ. Dan setan berhasil. Manusia lebih banyak masuk surga apa lebih banyak masuk neraka? Jauh lebih banyak masuk neraka daripada masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau kita melihat kambing yang berwarna putih, yang ada hitam-hitamnya tentunya walaupun putih, tapi kambing itu ada aja bulu yang warna hitam. Atau sebaliknya, kambing yang berwarna hitam ada aja bulu yang berwarna putih. Maka bulu yang dominan itu ashabun nar. Dan bulu yang warnanya sedikit itu ashabul jannah. Bandingannya sangat jauh. Ya, oleh karena itu kita jangan merasa yakin kita min ahlil jannah. Ma'amina ahadun ala imanihi an yuslab illa sulib. Tidaklah manusia yakin dengan imannya kecuali imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa yakin dia ahlul jannah, maka sungguhnya dia ahlun nar. Yakin dia orang soleh, maka sungguhnya dia orang toleh. Yakin dia adalah orang yang akan nantinya meninggal dalam keadaan beriman, kecuali dia akan dicabut imannya sebelum wafatnya. Naudzubillah. Harus selalu waspada, dan termasuk selalu waspada daripada setan. Imam Junaid aja berusaha digoda oleh setan. Imam-imam yang lain berusaha digoda oleh setan. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani dengan makamnya, kedudukan yang tinggi, Masya Allah, masih berusaha dicari celah. Dengan cara setan, iblis turun dari langit, dari atas. Namanya iblis bisa terbang, bisa ke barat, bisa ke timur dalam sekejap. Bisa berwujud manusia, bisa berwujud yang lain. Maka suatu waktu iblis dengan wujud cahaya menjulang ke langit, dari langit ke bumi. Seakan-akan itu adalah suatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu adalah cahaya yang benar, cahaya yang hak. Dan kemudian cahaya itu bersuara. Yang suara itu khitab kepada Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mengatakan suara itu, "Ya abdi Abdul Qadir, wahai hambaku Abdul Qadir." Dikatakan di sini wahai hambaku Abdul Qadir. Seakan-akan berarti Allah Subhanahu wa taala. Ini cahaya ke langit. Nah, maka di situ Sayyidi Abdul Qadir mendengarkan apa yang diucapkan. Wahai abdi, ya abdi Abdul Qadir, minal an qad ahlaltu laka al-muharramat wa asqattu anka al-wajibat. Mulai sekarang, detik ini, Anda bebas untuk melakukan semua yang haram. Yang haram jadi halal khusus buat Anda. Yang wajib aku gugurkan kewajiban itu dari Anda. Yang wajib Anda enggak wajib untuk mengamalkan dan mengerjakan lagi. Khusus untuk Anda. Nah, ini suara dari cahaya tersebut yang menjulang ke langit. Wah, kalau kita enak ini. Tapi Sayyidi Abdul Qadir enggak. Apa yang dilakukan? Ikhsa ya la'in. Ikhsa, pergilah Anda wahai yang terlaknat. Dengan seyakin-yakinnya itu bukan Allah. Itu bukan Tuhan, tapi itu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah. Ikhsa anta. Ya, berzikir kepada Allah, mengecil cahaya itu. Sampai sebelum habis cahaya tersebut, dia mengatakan, bersuara lagi, "Ya Abdul Qadir, demi Allah, dengan tipu daya ini, aku keluarkan 70 orang yang mereka semuanya menjadi wali. Aku keluarkan mereka dari wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda selamat. Anda selamat dari apa? Anda selamat dengan sebab apa wahai Abdul Qadir? Anda selamat karena Anda punya ilmu. Dengan ilmu Anda mengatakan tidak ada yang gugur dari kewajiban Allah selama dia masih hidup. Tidak ada yang menjadi halal untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah selama dia masih hidup. Dengan ilmu Anda faham, anak tahu Nabi Muhammad SAW sendiri, yang wajib tetap wajib, yang halal, yang haram tetap haram. Beliau sendiri tetap
Yang haram menjadi haram, yang wajib tetap menjadi wajib, apalagi saya. Nabi Muhammad SAW tidak gugur dari yang haram, tidak gugur dari kewajiban, apalagi anak. Maka disitulah anak yakin ini iblis. Ini Sayyidi Abdul Qadir Jailani berusaha ditipu padahal makomnya sudah tinggi, apalagi kita-kita ini. Yang imannya yang lemah, imannya yang tipis, yang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah, gampang tergoda. Maka waspada. Mau di luar pesantren, mau di dalam pesantren sekalipun, waspada. Ya, bukan berarti dalam pesantren aman daripada setan, enggak. Setan ada di mana-mana. Setan bersama kita setiap saatnya. Setan setiap saatnya mencari celah. Bagaimana kita berusaha terjerumus ke dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisikan-bisikannya. Mau itu yang awal ibtidai maupun yang salis ali, bahkan yang seorang guru sekalipun, seorang yang alim sekalipun, seorang yang wali sekalipun, enggak aman. Tidak ada jaminan untuk selamat daripada tipu daya setan. Sebagaimana disebutkan di cerita ini, Imam Junaid masih berusaha dengan surah, dengan bentuk manusia, karena iblis setan bisa berbentuk manusia dengan pakaian yang penuh dengan tambalan, dengan tasbihnya yang dikalungkan di lehernya, seakan-akan dia adalah orang yang butuh keberkahan daripada ulama, ingin khidmah kepada ulama. Aku datang untuk khidmah kepada Anda, aku datang ingin mendapatkan berkah Anda. Khidmah kepada Imam Junaid. Tujuannya apa? Cari celah. Cari celah di mana Imam Junaid bisa ditipu, bisa dibisikin. Tapi 20 tahun enggak ada celah. 20 tahun enggak bisa untuk membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada Imam Junaid. 20 tahun enggak berhasil menipu Imam Junaid. Kenapa? Imam Junaid selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid selalu membaca, mengaji Al-Qur'an. Imam Junaid selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tameng daripada setan. Kalau kita inginnya jauh daripada setan, ingin lepas daripada fitnah setan, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak nyebut Allah, banyak nyebut Al-Qur'an, banyak. Itu sudah tameng. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa-siapa yang jauh daripada mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka aku berikan kepada setan kekuasaan untuk menguasainya. Fa huwa lahu qarin. Kalau sudah dikuasai oleh setan, dia akan menjadi temannya, menjadi sahabatnya. Setiap hari maksiat, setiap hari digoda sama setan, setiap hari digoda. Kenapa? Dia jauh, enggak ngaji, enggak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita berzikir selalu istiqomah, mengaji selalu istiqomah, godaan-godaan itu akan menjadi sulit untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, ini yang Imam Junaid bahkan dari awal 20 tahun lamanya khidmah mencari celah untuk menipu Imam Junaid, tapi enggak ada celah. Ketika di akhir 20 tahun mau pisah pamitan, dan si iblis yang berbentuk manusia bertanya kepada Imam Junaid, "Ente kenal sama ana apa enggak kenal?" "Ana kenal semenjak ente datang. Ana tahu ente adalah iblis." Ya, disitulah kecewa iblis. Ternyata dia tahu. Wa hakadha al ulama al kibar. Mereka sudah tahu bahwasanya ini iblis, ini setan. Mereka tahu. Kenapa? Karena orang alim tahu. Apalagi orang wali minal aulia, tahu mana yang iblis walaupun berbentuk manusia. Ya, wahakala ini adalah rijal. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwasanya kita selalu ya untuk dicari celahnya, untuk ditipu oleh setan yang semenjak awal dia istiqomah, bisa jadi di ujungnya dia terjerumus, naudzubillah, dan dalam murka Allah SWT gagal, dia tidak menjadi sukses. Jadi selalu waspada, yang awal, yang tengah, yang ujung pun selalu waspada. Semoga kita semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan daripada fitnah iblis, fitnah setan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tameng yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh kita semuanya, dan semoga kita diberikan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ingat kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, hati yang selalu rindu kepada Nabi Muhammad SAW, selalu yang membayangkan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dihindarkan dari segala musibah, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dibarengi dan disertai dengan khasyah, dengan tawadhu, dengan mutaba'ah li Rasulillah SAW, dengan amal bil ilm. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di barzah, kebahagiaan di akhirat, dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, dunia kita, di barzah kita, di akhirat kita, orang tua kita semuanya, ahbab kita semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, wa husnul khatimah ba'da tulil umur, khairatu afiyah, ala hadhihi niyyah wa kunna niyyati Abu Yahya Hasan Muhammad Baharun Bapak Khadijah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la